Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alamsyah MPD Guru SMK Taqwa Belitang. Kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 tentang menjaga martabat diri dari pergaulan bebas dan zina. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini ada kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, kajian dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian isi dan kandungan ayat tersebut menerangkan bahwa masing-masing diri laki-laki maupun perempuan harus menjaga pergaulannya agar perbuatan zina tidak terjadi. Kemudian yang kedua, mendekati zina saja tidak boleh. Hal ini memberikan makna yang dalam bahwa segala sesuatu yang berpotensi atau mengantar ke arah tersebut sudah terlarang. Oleh karena itu, pacaran model anak muda sekarang atau pertemanan yang terlalu dekat, bahkan melihat internet atau tayangan yang tidak patut, semua itu merupakan hal yang terlarang dalam agama dan harus dijauhi. Kemudian yang ketiga, ayat ini pun menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Dalam kajian Quran Surat An-Nur ayat 2 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzakum bihima rafatu fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhada azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian ada hadis yang berkaitan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, sanksi dan hukuman pezina. Zina adalah bertemunya kelamin pria dan wanita di luar pernikahan layaknya sebagai suami istri. Orang berzina ada dua macam. Yang pertama pezina muhson, yang kedua adalah pezina ghairu muhson. Pezina muhson yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah atau menikah. Kemudian hukuman terhadap pezina muhson ini adalah dirajam atau dilontar dengan batu yang sedang sampai mati. Kemudian pengertian pezina ghairu muhson yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat daripada pezina muhson, yaitu antara gadis dengan bujang. Hukuman terhadap mereka adalah dera 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, ada sanksi menuduh berbuat zina. Menuduh orang lain berbuat zina termasuk dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dera. Jika orang yang menuduh adalah orang yang merdeka, akan didera 80 kali, sedangkan hamba didera 40 kali. Sanksi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nur ayat 4, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadis lain memberi penjelasan tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan zina.
Yang pertama adalah hukuman dan sanksi untuk pezina sudah jelas, termasuk rincian, pelaksanaan atau tahapannya, baik muhsan maupun khairu muhsan. Kemudian yang kedua, kejelasan itu dapat dikaji dengan pelaksanaan rajam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan pada era sahabat Nabi sehingga Umar bin Khattab mengingatkan kita tentang hukum rajam atau dera bagi pezina. Kemudian yang ketiga, jangan ada yang mengingkari bahwa hukum rajam bagi pezina muhsan itu tidak ada, meskipun sebagian orang menyatakan hal seperti itu. Kemudian yang keempat, sanksi berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 2 sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, al-bikru bil bikri zuli zamiatan wa nufiya sanah, yang artinya perawan dan bujang yang berzina hendaklah didera 100 kali dan diasingkan dari negeri itu selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, as-sayhu was-sayhatu iza zanaya farzamu humal battata bima qadoya minal lazah, yang artinya lelaki dan perempuan yang sudah menikah jika mereka berzina maka rajamlah mereka dengan pasti akibat mereka telah meraih kelezatan yang secara tidak sah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Adapun anak-anak dan orang gila yang berzina tidak didera baik laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, laki-laki yang mencampuri laki-laki atau homoseksual dan perempuan dengan perempuan lesbian hukumnya sama seperti zina. Kemudian adapun syarat-syarat tuduhan. Di sini dijelaskan bahwa ada syarat-syarat tuduhan sehingga mewajibkan didera 80 kali adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menuduh sudah balik berakal dan bukan ibu, bapak atau nenek dan seterusnya dari yang dituduh. Orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik berakal, merdeka dan terpelihara atau orang baik. Kemudian berikutnya, hukuman tuduhan untuk orang yang menuduh menjadi gugur jika dipenuhi 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa yang tertuduh betul-betul berbuat zina. Kemudian yang kedua, dimaafkan oleh yang tertuduh. Kemudian yang ketiga, orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi kecuali dirinya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.